Di Gaza City, sebuah gudang persenjataan milik Hamas hancur total setelah dihantam oleh serangan udara presisi. Video resmi yang dirilis oleh militer Israel memperlihatkan ledakan dahsyat yang mengguncang kawasan yang padat penduduk tersebut. Operasi yang diberi kode Gideon's Chariots B ini dijalankan sebagai upaya untuk melumpuhkan jalur logistik Hamas. Akibat serangan tersebut, distribusi senjata mereka terganggu, memunculkan pertanyaan besar. Apakah ini hanya operasi terbatas atau awal dari kampanye militer yang jauh lebih luas? Israel kembali melaksanakan operasi dengan kode unik yang jarang terdengar di publik, yakni Gideon's Chariots B. Nama kode ini langsung menimbulkan banyak spekulasi di kalangan para analis pertahanan. Apa makna sesungguhnya di balik nama tersebut? Apakah hanya sekadar label internal, ataukah menyimpan pesan strategis yang lebih dalam? Dalam tradisi militer Israel, penamaan operasi bukan perkara kebetulan. Seringkali istilah yang dipilih memiliki tujuan memberi motivasi, mengandung simbol religius atau historis, bahkan sekaligus menjadi sinyal yang dikirimkan kepada lawan. Beberapa pengamat menilai nama Gideon merujuk pada tokoh pemimpin perang dalam kitab lama yang dikenal karena kemenangan strategisnya meskipun menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih besar. Jika tafsir ini benar, maka pesan yang ingin disampaikan cukup jelas. Israel memperingatkan bahwa mereka bisa mengalahkan musuh dalam kondisi apapun, meskipun berada di bawah tekanan internasional. Sementara itu, istilah chariots atau kereta perang juga dianggap sebagai simbol mobilitas dan kekuatan penghancur. Dalam konteks militer modern, istilah ini bisa menggambarkan operasi udara yang cepat, tepat sasaran, dan sulit diantisipasi lawan. Penambahan huruf B di belakang kode operasi menimbulkan dugaan lain. Apakah ini menandakan bagian kedua dari rangkaian operasi yang lebih besar atau varian dari rencana sebelumnya yang sudah pernah dijalankan? Satu hal yang pasti, pemilihan nama Gideon's Chariots B ini menambah dimensi psikologis yang berat bagi lawan. Hamas tidak hanya berhadapan dengan rudal dan jet tempur, tetapi juga dengan narasi simbolik yang menunjukkan bahwa IDF tengah menjalankan strategi jangka panjang. Inilah alasan mengapa para analis meyakini bahwa Gideon's Chariots B bukan sekadar nama operasi, melainkan pesan berlapis yang sengaja disampaikan ke panggung geopolitik global. Dalam rekaman resmi militer Israel terlihat dengan jelas momen dramatis ketika rudal berpandu presisi meluncur deras menuju gudang senjata Hamas di tengah keramaian Gaza City. Dalam hitungan detik, bangunan itu meledak dahsyat menjadi bola api raksasa, diikuti oleh kolom asap tebal yang membubung tinggi. Visual ini bukan sekadar bukti militer, melainkan pernyataan terbuka bahwa Israel mampu melacak dan menembus titik-titik vital lawannya dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Gudang yang menjadi target tersebut diketahui menyimpan persenjataan dalam jumlah besar, mulai dari roket jarak pendek hingga bahan untuk merakit drone. Sumber keamanan regional menilai serangan ini bukan sekadar merusak fasilitas fisik, tetapi juga memutus rantai suplai senjata Hamas di wilayah kota yang sangat padat. Hal ini diperkuat oleh laporan intelijen sebelumnya yang mengindikasikan adanya aktivitas logistik mencurigakan di lokasi tersebut. Secara teknis, serangan ini menunjukkan koordinasi tinggi antara unit intelijen udara dan Komando Operasi Darat. Informasi yang diperoleh dari satelit pengintai kemudian digabungkan dengan data dari drone Hermes 900, sehingga menghasilkan gambaran yang sangat detail sebelum rudal dilepaskan. Akibatnya, target dapat dihancurkan dengan kerusakan minimal, setidaknya menurut klaim resmi IDF. Meski dampak visual ledakan mengundang kepanikan di jalan-jalan sekitar, warga sipil berlarian dan sebagian mencoba merekam kejadian dengan ponsel mereka, sebagian lain mencari perlindungan. Media lokal yang pro-Hamas menyebut serangan tersebut sebagai aksi agresi brutal. Namun, sulit menyangkal fakta bahwa pusat suplai senjata mereka kini telah hancur total. Bagi Israel, publikasi video serangan ini bukan hanya soal transparansi. Lebih dari itu, ini merupakan strategi komunikasi militer yang disengaja. Dengan menampilkan bukti visual, IDF mengirim pesan ganda ke masyarakat internasional bahwa mereka bertindak secara presisi, sekaligus memperingatkan Hamas bahwa setiap pergerakan logistik mereka bisa dipantau dan dihancurkan kapan saja dari udara. Serangan di Gaza City menjadi titik awal untuk memahami mengapa Gideon's Chariots B dipandang bukan operasi biasa. Ini adalah demonstrasi kekuatan yang dikemas dalam tayangan nyata dan langsung ditunjukkan kepada dunia. Tak lama setelah video tersebut dirilis,
Hamas merespons cepat lewat saluran medianya dengan menyebut operasi itu sebagai bukti kekejaman Israel terhadap Gaza. Pernyataan ini bertujuan menggalang simpati publik dan menggerakkan opini internasional. Namun laporan dari lapangan menunjukkan realita berbeda. Sejumlah jurnalis independen mencatat penurunan signifikan dalam aktivitas militer Hamas di sekitar Gaza City pasca serangan tersebut. Biasanya kelompok bersenjata ini melakukan patroli dan latihan untuk menunjukkan kesiapan. Namun kali ini pergerakan mereka jauh berkurang. Hal ini menimbulkan spekulasi apakah Hamas tengah menata ulang logistik atau benar-benar terkena pukulan telak dari serangan mendadak itu. Media pro-Hamas berusaha mengalihkan perhatian dengan membangun narasi tandingan, menyoroti penderitaan warga sipil dan kerusakan bangunan di sekitarnya, serta menuduh Israel melanggar hukum internasional. Narasi ini memang mampu menarik simpati sebagian pihak, namun tak mampu menutupi fakta bahwa salah satu pusat distribusi senjata mereka kini lumpuh. Bagi pengamat internasional, kontras antara narasi resmi Hamas dan fakta lapangan menjadi bahan kajian penting. Terlebih, IDF telah menyiapkan dokumentasi visual yang memperkuat klaim mereka tentang serangan yang sangat presisi. Operasi di Gaza City ini tak hanya berimbas lokal, negara-negara sekitar juga langsung memantau dengan cermat. Mesir, yang berbatasan langsung dengan Gaza, meningkatkan pengawasan di perlintasan Rafah. Mereka khawatir operasi ini akan memicu gelombang pengungsi atau menghambat proses negosiasi gencatan senjata yang sedang berjalan. Qatar, yang sering menjadi mediator antara Hamas dan pihak internasional, juga dikabarkan menekan Hamas agar menahan diri dalam merespons serangan ini. Bagi Qatar, eskalasi konflik akan merusak citra mereka sebagai penengah yang dipercaya dunia. Sementara itu, Amerika Serikat secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Israel. Teknologi pengintaian satelit OEX-19 dan sistem komunikasi yang digunakan oleh IDF diduga berasal dari kolaborasi erat dengan Washington. Dukungan ini sekaligus mengirim pesan bahwa operasi udara ini bukan agenda internal Israel semata, melainkan bagian dari strategi yang lebih luas dengan Sekutu Barat. Dengan demikian, serangan di Gaza City bukan sekadar peristiwa militer lokal. Ini membuka babak baru dalam hubungan regional. Mesir harus menimbang stabilitas perbatasannya, Qatar berperan sebagai penyeimbang diplomasi, dan Amerika menunjukkan komitmen strategisnya. Semua faktor ini membuat operasi Gideon's Chariots B semakin bergema di panggung geopolitik. Di balik ledakan dramatis yang terlihat di layar, terdapat lapisan teknologi canggih yang jarang diungkap ke publik. Analis pertahanan menduga Israel menggabungkan intelijen dari satelit OEX-19 dengan drone pengintai Hermes 900. Satelit mampu memantau pergerakan objek sekecil kendaraan di jalan-jalan sempit Gaza, sementara drone menyediakan citra real-time langsung ke pusat komando. Proses ini berjalan seperti menyusun puzzle digital. Data satelit mengidentifikasi pola aktivitas mencurigakan, drone kemudian mengonfirmasi secara visual, dan akhirnya rudal berpemandu presisi dilepaskan. Hasilnya, target berhasil dihantam dengan tepat tanpa perlu operasi darat yang berisiko tinggi. Namun bukan hanya teknologi yang menarik perhatian, strategi komunikasi Israel juga sangat tersusun rapi. Mereka sengaja merilis video serangan berkualitas tinggi seolah ingin menegaskan bahwa teknologi yang mereka gunakan bukan rumor, melainkan nyata dan sangat efektif. Pesan ini ditujukan tidak hanya untuk Hamas, tapi juga untuk pihak lain seperti Iran dan milisi di Lebanon yang memantau situasi. Dengan perpaduan teknologi canggih dan strategi psikologis, operasi Gideon's Chariots B mengindikasikan Israel sedang membangun model operasi masa depan, cepat, presisi, dan syarat pesan simbolik. Serangan udara di Gaza City segera berdampak nyata. Infrastruktur logistik Hamas yang sebelumnya berfungsi sebagai pusat distribusi senjata kini lumpuh total. Kehilangan gudang ini menghambat suplai roket jarak pendek, yang selama ini menjadi senjata utama mereka dalam menghadapi Israel. Bagi warga Gaza, situasi menjadi semakin sulit. Aktivitas ekonomi yang bergantung pada keamanan menjadi terguncang. Pasar-pasar menurun, pergerakan barang terhambat, dan ketidakpastian terus meningkat. Laporan kemanusiaan menyebutkan bahwa ketegangan ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari mulai dari akses energi hingga ketersediaan pangan. Di sisi Israel, operasi ini dianggap keberhasilan taktis. IDF mengirimkan pesan bahwa tidak ada tempat aman bagi gudang senjata Hamas, bahkan di pusat kota yang padat penduduk. Pesan ini memperkuat posisi Israel dalam negosiasi diplomatik,
terutama saat membahas gencatan senjata atau perundingan internasional. Namun pertanyaan besar tetap menggelayut. Apakah Hamas mampu memulihkan logistik mereka dengan cepat, atau justru kehilangan momentum untuk melanjutkan perlawanan bersenjata dalam skala besar? Meski serangan di Gaza City berhasil menghancurkan gudang persenjataan, militer Israel menegaskan operasi ini hanyalah tahap awal. Pernyataan resmi IDF menyebut Gideon's Chariots B sebagai bagian dari rangkaian operasi yang lebih luas, tanpa merinci target berikutnya kapan dan di mana. Pesan yang tersirat jelas, tekanan terhadap Hamas belum akan berakhir. Bagi Hamas, kehilangan pusat logistik bukan hanya kerugian materi, melainkan juga pukulan psikologis. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa setiap upaya menyembunyikan persenjataan dapat terungkap kapan saja. Situasi ini memaksa mereka memilih bertahan dengan risiko besar atau menahan diri sambil mencari dukungan eksternal. Sementara dunia internasional berusaha untuk mencari solusi, ketegangan antara kedua pihak semakin meningkat. Proses perundingan yang gagal dan posisi politik yang kaku membuat solusi damai tampak semakin jauh. Namun, banyak pihak yang masih berharap ada jalan untuk menurunkan ketegangan ini, meskipun saat ini keberhasilan tersebut belum terlihat.